Oke ya, kita sekarang mulai lagi. Ini PPT-nya kalau bisa lihat. Oke, sekarang kita mulai dari awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu harap kamu sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ hari ini. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bagi yang belum paham materi yang kemarin, kalau boleh japri nanti, atau mau sekarang juga boleh, sebelum kita masuk ke isomer. Ada yang mau tanya dulu materi yang kemarin? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita masuk ke isomer. Tadi saya bilang, isomer itu dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama, tetapi strukturnya dia beda. Nah, isomer itu dia ada dua, ada isomer struktur dan ada isomer geometri. Kalau isomer struktur itu dia ada yang disebut dengan isomer rangka, jadi kerangkanya yang beda. Tahu ya kalau misal kerangka itu, terus ada juga posisinya yang beda. Kalau posisinya udah dirubah, berarti namanya pun pasti udah beda. Nah, tapi ingat isomer itu rumus strukturnya, rumus kimianya sama, strukturnya aja yang beda. Nah, kamu bisa lihat di modul ini, di PPT ini, kita bahas satu-satu isomer rangka. Isomer rangka berarti dia rumus molekulnya sama, tapi kerangkanya beda. Contohnya butana yang tadi bilang C4H10. Kalau rantai lurusnya disebutnya N-butana. Kalau kamu kasih percabangan, kalau bikin percabangan, dia namanya udah beda, 2-metil propana. Tapi rumusnya dia sama. Nah, ini berarti kerangkanya ada yang beda. Ada kerangkanya dia rantai lurus dan rantai bercabang. Itu isomer rangka. Nah, contoh lagi di sini pentena. Pentena itu C5H10. Kamu tahu nih, biasanya kalau yang ada ikatan rangkapnya, itu beda ikatan rangkap aja namanya udah beda. Berarti kalau yang ada ikatan rangkap, otomatis isomernya dia lebih banyak. Gitu. Apalagi kalau C-nya tambah banyak, dia akan lebih banyak lagi. Kamu membuat isomernya. Nah, di sini ada pentena. Pentena itu karena posisi ikatan rangkapnya ada di 4C pertama, makanya disebutnya dengan satu pentena. Terus bisa dibikin dengan kerangkanya nih, 3-metil 1-butena. Bisa lagi kalau cabangnya, kamu bikin lagi cabangnya tempat yang berbeda. Namanya 2-metil 1-butena. Kenapa kamu nggak bisa bikin 2 atau 3 pentena? Karena kalau kamu buatnya di sini, kamu bisa bikin nih 2 pentena. Tapi kalau kamu buatnya di sini, jadi 3 pentena, itu nggak bisa. Kalau misalkan dihitung dari kanan, dia akan membentuk 2 pentena. Gitu ya. Jadi pentena ini dia bisa bikin 4 isomer. 1 pentena dengan 2 pentena. 3-metil 1-butena dengan 2-metil 1-butena. Itu namanya isomer dari pentena. Nah, contoh lagi isomer pentuna C5H8. 1 pentuna, 3-metil 1-butuna. Bisa nggak kamu bikin 2 pentuna? Kamu coba rangkap 3-nya kamu bikin posisi ke-2. Berarti dia bisa bikin 2 pentuna. Terus kalau misalkan kau bikin lagi 3-metil 1-butena, ini seperti ini, kau bikin 2-metil 1-butena, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena kebanyakan angka ikatan rangkapnya atau kebanyakan nanti H-nya. Jadi dia nggak bisa dibikin 2-metil 1-butena. Gitu. Itu ya, itu namanya isomer rangka. Jadi kerangkanya dia yang beda. Kalau isomer posisi, posisinya yang beda. 1-butena, 2-butena, 1-butuna, 2-butuna, itu posisi. Jadi posisinya dia yang beda. Posisi ikatan rangkap biasanya. Nah, sedangkan isomer gugus fungsi, itu dia senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya beda. Contohnya pada alkuna dan alkadiena. Kamu lihat di sini, alkuna dia propuna, terus ada 2 di sini, berarti dia 1,2 propadiena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya dia ada 2,
sebelum kamu kasih awalan di, karena ada 2 ikatan rangkapnya di sini. Gitu. Itu isomer gugus fungsi. Tapi biasanya kalau di dalam soal nggak disuruh tuh kamu bikin isomer gugus fungsi atau isomer rangka gitu, enggak. Pasti kamu cuma dibilangnya buat isomer. Dan biasanya banyak buatnya itu isomer fungsi sama enggak, yang banyaknya itu isomer kerangka sama posisi. Gitu. Nah, kalau isomer geometris berarti dia ada cis dan trans. Kalau cis itu berarti dia rantainya yang dia percabangannya itu dia berdekatan. Ini B sama B dia bersebelahan atau berdekatan, dia disebut dengan cis. Tapi kalau yang samanya itu dia berseberangan disebut dengan trans. Itu isomer geometris. Jadi isomer geometris itu rumus molekulnya sama, struktur ruangnya D yang beda. Dan biasanya cuma pada alkena aja yang mempunyai isomer geometri. Isomer geometri, cis, dan trans. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh isomer cis dan trans pada senyawa 2-butena. Kamu lihat di sini, sebenarnya sama kalau kamu bikin dengan kerangka, ini kan CH3, CH, terus ikatan rangkap 2, CH, baru CH3. Ini kan cuma rumus bangunnya aja yang beda. Cis 2-butena. Kenapa 2-butena? Karena berseberangan. CH3-nya berseberangan, H-nya pun berseberangan. Kenapa trans 2-butena? Karena H-nya berseberangan, CH3-nya dia berseberangan. Kalau tadi kan bersebelahan kan? Itu cis dengan trans. Paham ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, kamu coba kerjakan soalnya di halaman halaman 31. Yang poin D, penugasan mandiri. Kamu kerjakan nomor 3. Kamu kerjakan itu reaksinya. Kamu sebutin, kamu selesaikan reaksinya, kamu sebutin jenis reaksinya apa. C3H8 plus O2 reaksinya apa, menjadi apa gitu kan. Nanti kamu sebutin jenis reaksinya. Entah itu reaksi oksidasi, reaksi substitusi, atau eliminasi gitu. Kamu sebutin di belakangnya reaksi apa. Terus kamu kerjakan lagi nomor 4, isomer dari molekul C4H10. Kayaknya nggak usah C4H10 ya, karena tadi C4H10 kan udah ada ya, butana. Kamu coba kerjakan di sini C6H12, bukan C4H10 ya, tapi C6H12. Karena di sini kan PDF ya, jadi nggak bisa di... Oh, bisa deh. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Kamu kerjakan soalnya nomor 3, 4, dan 5. Itu soalnya. Kamu kerjakan reaksinya nomor 3, lengkapi reaksinya sama jenis reaksi kamu sebutin. Terus yang nomor 4, kamu ganti jangan molekul C4H10 karena di atas tentang butana, kamu rubah menjadi tanah C6. Terus yang nomor 5-nya ini kamu bikin trans dari senyawa 2-butena itu udah ada di atas tadi ya, 2-butena. Kamu nggak usah bikin. Jadi soalnya kamu kerjakan nomor 3 dan nomor 4 aja. Paham ya? Paham nggak? Halo? Suara Ibu patah-patah, Bu. Patah-patah ya? Ya udah, nanti kita bisa lihat recordnya, nanti bisa kalau bisa rekamannya, kalau suara patah. Tapi kalau tugasnya udah dengar nggak? Ngerti nggak tugasnya? Yang saya suruh apa? Dengar kok, Miss. Cuman tadi yang nomor 4-nya itu, Miss, diganti jadi apa gitu.
yang kamu kerjakan soalnya nomor 3 dan nomor 4 aja. Nanti silakan kamu kirimkan ke GC. Oh ya, ini materi ini udah saya pernah kirimkan ya tentang hidrokarbon ini. Jadi nggak usah kamu kirim ke GC karena kalau di GC nanti kan nggak bisa ya karena kan materi tugas. Kamu silakan kirim aja ke WA saya kalau kamu yang udah selesai mengerjakan tugasnya ini nomor 3 dan nomor 4. Nanti kalau ada mau tanya, silakan kamu tanya. Kamu bisa tanya di grup atau tanya via langsung ke saya. Tapi intinya cuma 2 aja soalnya. Dan kalau yang belum ada modulnya, silakan lihat di GC. Atau kalau belum ada di GC, nanti saya kirim lagi. Kalau memang belum ada, kamu bisa konfirmasi ke saya. Kalau memang belum ada, nanti saya kirim ke GC. Tapi kalau kamu udah punya, ya udah, kamu silakan kerjakan soalnya di halaman 31. Itu ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang isomer, nggak banyak kok. Silakan kamu kerjakan soalnya dan silakan kamu keluar masing-masing. Kita akhiri aja pembahasan kita tentang hidrokarbon. Berarti selesai ya tentang hidrokarbon ya, tentang bab 1. Suaranya patah-patah, Bu. Kok nggak bisa dibuka